Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah bersama walaupun masih dalam jaringan. Nah adik-adik semua, hari ini sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dan membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang belum tahu membaca, dengar apa yang akan Encik bacakan. Tapi yang sudah tahu membaca, semuanya harus buka Alkitab ya. Dan sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Kunci tangan semua, duduk yang manis, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena cinta kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama walaupun masih dalam jaringan yang ada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberkati enci-enci, biar bisa menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah. Memberkati juga semua adik-adik yang ada di rumah, biar bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga kiranya memberkati perlengkapan elektronik yang kami gunakan, biar selama ibadah kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Markus. Kitab Markus terdapat di dalam Perjanjian Baru. Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan judul, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kita mulai ya. Dari ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik di rumah, cerita firman Tuhan kita hari ini masih dengan tema yang sama sepanjang bulan April, yaitu penyelamat hidupku hanyalah Tuhan Yesus. Dan untuk cerita minggu ini judulnya adalah penampakanmu bukti bagiku. Nah adik-adik untuk kelas yang besar akan bersama dengan Encik Vera, dan untuk kelas yang kecil akan bersama dengan Encik Delina, dan untuk kelas balita akan bersama dengan Encik Marlina. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi orang so baca firman Tuhan, sekarang orang mau dengar cerita firman Tuhan.
Tadi torang so baca firman Tuhan secara bersama-sama. Sekarang torang mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Nah, sekali lagi Encik mau kasih tahu firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Nah, adik-adik, Tuhan telah bangkit. Kita patut bersuka cita, kita patut berbahagia karena Tuhan Yesus telah bangkit dan dari menebus torang pe dosa-dosa. Nah, adik-adik ini keselam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus, Maria langsung pergi mendatangi murid-murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, kemudian adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus ini yang kelihatannya sedih karena kematian Tuhan Yesus Kristus, dengan kabar Maria Magdalena ini, penyampaiannya mereka langsung terkejut. Tetapi adik-adik mereka tidak percaya. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kepada dua orang murid yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mereka kembali kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mereka. Nah, adik-adik, akhirnya ketika itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid Tuhan Yesus Kristus pada saat itu yang sedang duduk makan. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, wajah dari ke-11 murid Tuhan Yesus Kristus langsung terkejut. Aduh, kenapa Tuhan Yesus ada di depan torang? Nah, mereka semula tidak percaya adik-adik dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena ataupun teman mereka, dua murid Tuhan Yesus yang sebelumnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di depan mereka, mereka langsung percaya adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus menjumpai sendiri di depan mereka, mereka percaya. Nah, adik-adik, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Mereka sekarang percaya karena Tuhan Yesus ada di depan mereka. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan dan sikap keras kepala dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria dan kedua teman yang lainnya yang sudah berjumpa sebelumnya dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, yaitu dengan menceritakan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus bagi torang semua. Siapa yang percaya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan murid Tuhan Yesus pergi, mereka kembali sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka memberitakan Injil sampai ke segala penjuru. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan di pagi ini bisa memberikan adik-adik pemahaman Tuhan Yesus telah bangkit menebus torang dosa-dosa manusia. Torang harus selalu rajin beribadah. Walaupun sekarang torang harus beribadah di rumah, torang harus rajin beribadah bersama orang tua, bersama torang pe keluarga, bersama kakak dan adik di rumah. Torang harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, dan terlebih percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus torang pe dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus sayang pada torang, torang adalah anak-anak terang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, torang punya hafalan di sini yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Di situ berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela
ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Sekali lagi ya adik-adik, dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-14 berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kami pemahaman bahwa Engkau sungguh mengasihi dan mengaruniakan kami kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang, kami anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa, kami yang mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Dan terima kasih buat adik-adik semua yang selalu setia beribadah walaupun masih melalui jaringan yang ada. Sekali lagi, Encik mau sampaikan, jangan lupa adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan buat adik-adik yang selalu belajar walaupun lewat online, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.